Di lereng Gunung Merapi, saat kabut turun begitu pekat hingga kau tak bisa melihat ujung jarimu sendiri, terdapat sebuah desa tua yang bahkan tak lagi tercantum di peta. Desa itu bernama Girilaya, dan dulunya dikenal sebagai tempat yang makmur, tanahnya subur, hasil buminya melimpah, dan penduduknya hidup dalam damai. Tapi tak ada lagi yang berani tinggal di sana sekarang, karena sejak beberapa generasi yang lalu, desa itu dikutuk. Kutukan itu bermula dari satu nama, Lampir, jauh sebelum ia dikenal sebagai sosok menyeramkan. Lampir adalah seorang wanita biasa. Ia tinggal di ujung desa, bersama ibunya yang sudah renta. Sejak kecil, Lampir menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia bisa membaca aksara kuno, mempelajari ramuan dari tumbuhan liar, dan mengobati penyakit yang tak bisa disembuhkan tabib desa. Orang-orang mulai menyebutnya dukun pintar, bukan karena sihir, tapi karena kemampuannya yang melampaui zaman. Ia tidak seperti wanita pada umumnya di masa itu, tidak ingin menikah muda, tidak sibuk merajut atau menenun, tapi lebih senang membaca naskah kuno dari kitab peninggalan kerajaan Mataram. Ia menghabiskan waktu di hutan, berbicara pada pohon dan mendengarkan suara angin. Tapi sayangnya, di balik kecerdasannya, ada kesepian yang diam-diam tumbuh. Lampir pernah jatuh cinta, cinta yang begitu dalam hingga mengubah seluruh hidupnya. Lelaki itu bernama Raden Wirasakti, seorang pendekar muda dari kerajaan Pajang yang datang ke desa Girilaya untuk melindungi wilayah dari perampokan. Raden tampan, gagah, dan punya karisma yang membuat para gadis jatuh hati. Tapi hanya kepada Lampir, ia merasa nyaman berdiskusi. Mereka sering duduk berdua di bawah pohon beringin besar, berbicara tentang ilmu, dunia, dan takdir. Dalam diam, Lampir jatuh cinta. Ia percaya bahwa Raden adalah takdirnya. Ia mulai bermimpi menjadi pendampingnya, membangun keluarga, dan menghapus sepi di hatinya. Tapi, kenyataan berkata lain. Raden ternyata telah dijodohkan dengan putri bangsawan dari desa tetangga. Pernikahan mereka diumumkan tanpa peringatan. Hari itu, langit tampak cerah, tapi hati Lampir gelap seperti malam tanpa bintang. Ia tidak menangis di hadapan siapapun. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menghilang, masuk ke hutan larangan, dan tidak kembali selama 40 hari 40 malam. Hutan larangan bukan sembarang hutan. Orang-orang percaya bahwa tempat itu dihuni oleh makhluk halus yang tak bisa dijinakkan. Jin, dedemit, siluman, dan arwah penasaran berkumpul di dalamnya. Bahkan para dukun sakti enggan masuk terlalu jauh. Namun, Lampir melangkah tanpa ragu. Ia membawa bekal terakhir dari rumah, kitab-kitab kuno dan setangkai bunga kantil putih. Dalam hutan itu, ia tidak hanya bertahan hidup, ia belajar. Ia bernegosiasi dengan makhluk-makhluk yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Ia tidak takut, ia malah menawarkan dirinya, tubuh dan jiwanya untuk mendapatkan ilmu yang bisa menghapus rasa sakit. Konon, pada malam ke-40, Lampir duduk di tengah lingkaran darah kelelawar, membaca mantra kuno yang hanya bisa diucapkan oleh lidah manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Ia meminum ramuan dari darah ular hitam dan akar pohon beracun, lalu berteriak ke langit. "Aku tidak ingin cinta, aku ingin kekuatan, abadikan aku dalam dendamku." Langit mengguntur, pohon-pohon tumbang, hujan darah mengguyur hutan. Dan dari balik kabut, lahirlah sosok baru. Ia bukan lagi Lampir, ia telah menjadi sesuatu yang lain. Makhluk abadi, setengah manusia,
setengah iblis. Lampir kembali ke desa dengan penampilan yang sangat berbeda. Rambutnya panjang menjuntai hingga tanah, matanya menyala merah saat malam tiba, dan suaranya bukan lagi suara manusia. Ia berbicara seolah ada dua suara yang bersamaan, satu perempuan, satu laki-laki, berlapis. Ia datang tepat saat malam pernikahan Raden dan istrinya. Semua penduduk mengira ia datang memberi restu. Tapi malam itu, rumah pengantin berubah menjadi lautan api. Penduduk menemukan jasad Raden dan istrinya tergolek hangus, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk digambarkan. Di dinding rumah mereka, tertulis dengan darah, cinta yang dikhianati akan menjadi dendam yang abadi. Dan tawa mengerikan menggema di langit malam, tawa Mak Lampir. Sejak hari itu, desa Girilaya berubah. Musim panen gagal, bayi-bayi lahir tanpa tangisan, air sungai menghitam dan berbau bangkai. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar tawa nyaring dari arah hutan. Kadang, penduduk melihat bayangan berkerudung hitam berdiri di ladang atau di pojok atap rumah mereka. Beberapa mencoba meninggalkan desa, tapi tidak semua berhasil. Ada yang hilang di tengah jalan, ada yang kembali, tapi tak waras, hanya duduk di pojok sambil tertawa seperti orang kesurupan. Lama-lama, desa ditinggalkan, rumah-rumah ditelan semak, jalanan tertutup lumut, dan Girilaya tinggal dalam peta lama dan cerita rakyat yang berbisik takut. Mereka bilang, Mak Lampir tak pernah benar-benar mati, karena yang abadi bukan tubuh, tapi dendam. Ia bisa muncul di mana saja, di tempat-tempat yang pernah ia lalui, di gunung, di hutan, di lorong-lorong gelap rumah sakit tua, bahkan di balik cermin di kamarmu. Dan jika kau mendengar suara tawa parau yang menggema tanpa asal, jangan berpaling, jangan bertanya, jangan ucapkan namanya. Karena begitu kau sebut, ia akan tahu di mana kau berada. Hari-hari pertama hilangnya Lampir sempat membuat penduduk desa cemas. Mereka mengira ia bunuh diri karena patah hati. Sebagian lain percaya ia sedang bertapa, mencari ketenangan di alam. Tapi hari-hari berganti menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan, tak ada kabar, tak ada jejak. Ibunya yang sudah renta, menanti di ambang pintu setiap sore, matanya memandang ke hutan, berharap anak gadisnya muncul dari balik kabut. Tapi yang datang hanya burung gagak, angin dingin, dan suara-suara aneh dari dalam hutan, suara bisikan, rangan, kadang suara tawa anak kecil, walau tak ada anak di sana. Orang-orang mulai merasa Lampir tidak lagi berada di dunia yang sama. Di balik pepohonan tua yang melingkar seperti gerigi mulut raksasa, hutan larangan menyembunyikan dunia yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Di dalamnya, waktu berjalan lambat, matahari tak pernah bersinar penuh, kabut turun bahkan di siang hari, dan suara-suara berbisik dalam bahasa yang tak dikenal bergema dari dalam batang-batang pohon. Di tengah hutan, di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi akar-akar menjalar, Lampir membangun altar dari batu dan tulang. Ia menggambar lingkaran darah di sekeliling tubuhnya, membaca mantra dari kitab kuno warisan leluhur. Kitab itu hanya bisa dibuka oleh orang yang siap kehilangan jiwanya. Selama 40 hari, ia tidak makan makanan manusia. Ia hanya meminum embun dari daun dan darah dari makhluk malam. Ia berbicara pada bayangan, menari di bawah bulan, dan bermimpi tentang kekuatan. Sampai akhirnya, sesuatu menjawab,
pada malam ke-40, hujan turun dengan deras. Tapi bukan air yang jatuh dari langit, melainkan darah burung gagak yang berterbangan panik. Langit menjadi merah, tanah bergetar, dan dari dalam tanah muncul makhluk setinggi 2 kali manusia. Bertanduk, matanya hijau menyala, dan lidahnya menjulur hingga menyentuh tanah. Ia memperkenalkan diri sebagai Ratu Jin Gunung Merapi, penguasa kegelapan yang selama ini menjaga pintu ke dunia bawah. "Apa yang kau cari, manusia?" tanya makhluk itu. Dengan suara tegas, lampir menjawab, "Aku ingin kekuatan. Aku ingin hidup abadi. Aku ingin cinta yang menyakitiku, merasakan penderitaan seumur hidupnya." Jin itu tertawa. Gema tawanya membuat pohon-pohon layu dan hewan-hewan berlari menjauh. "Cinta," katanya, "cinta hanyalah kelemahan. Tapi dendam adalah bahan bakar abadi. Baiklah, aku beri kau kekuatan. Tapi sebagai gantinya, kau tak akan lagi menjadi manusia. Kau akan abadi. Tapi terkutuk, kau akan hidup. Tapi tidak bisa mati. Dan setiap orang yang kau cintai akan binasa di tanganmu sendiri." Lampir menunduk, lalu mengangguk. Jin itu menyentuh keningnya dengan kuku yang panjang dan hitam. Dan saat itu juga, perubahan dimulai. Rambut lampir berubah menjadi untayan hitam pekat seperti tali ular. Kulitnya menjadi pucat kebiruan. Matanya terbakar seperti bara. Dan suaranya berubah menjadi gema dari 2 dunia. Ia merasakan kekuatan mengalir di setiap pori tubuhnya. Ia bisa melihat masa lalu, merasakan kematian, dan mengendalikan roh. Ia tertawa, dan tawanya memecahkan ranting-ranting di sekelilingnya. Sejak malam itu, lampir mati. Yang lahir adalah mak lampir. Makhluk yang tak bisa ditusuk, dibakar, atau dilukai oleh senjata manusia. Ia bisa berubah wujud menjadi kabut, bayangan, atau bahkan suara. Ia bisa masuk ke mimpi seseorang dan mencabut nyawa mereka saat tidur. Mak lampir tidak kembali sebagai orang yang tersakiti. Ia kembali sebagai sesuatu yang ingin menghancurkan semua yang membuatnya sakit. Malam itu, saat bulan purnama tergantung di langit seperti mata setan, desa Girilaya gelap gulita. Angin tidak bertiup, anjing-anjing menggonggong ke arah barat, dan kabut tebal menutupi seluruh jalan masuk desa. Dari kabut itu, muncul sosok berjubah hitam. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Bayangan tubuhnya lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Di belakangnya, mengikuti ratusan kelelawar, ular, dan roh gentayangan. Ia berdiri di depan rumah tempat Raden Wirasakti dan istrinya merayakan pernikahan mereka. Tidak ada yang mengenali lampir. Ia begitu berubah. Tapi saat ia tertawa, tawa yang dulu hanya terdengar kecil dan lembut, semua orang tahu ini adalah balas dendam. Malam itu, rumah pengantin dilalap api hitam yang tak bisa dipadamkan air. Para tamu berlari, tapi suara teriakan mereka ditelan kabut. Tidak ada yang selamat, dan dari sisa-sisa bara terdengar suara mak lampir berkata, "Kalian akan tahu rasanya ditinggalkan. Kalian akan tahu rasanya kehilangan, seperti aku." Sejak malam itu, mak lampir menjadi legenda yang hidup. Ia tidak membunuh semua orang sekaligus. Ia membuat mereka gila. Ia muncul dalam mimpi. Ia menyamar sebagai wanita tua peminta sedekah. Ia masuk ke tubuh anak kecil dan membuat mereka menyebut rahasia keluarganya. Ia menyebar ketakutan, satu demi satu. Ia menculik anak-anak yang belum dibaptis.
Ia menyerap energi dari roh orang mati yang tidak dikuburkan dengan benar. Ia membangun kerajaan gaib di bawah Gunung Merapi, dengan ribuan makhluk sebagai pengikutnya. Konon, ia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya lewat bayangan. Ia bisa mengirimkan kutukan melalui nama. Karena itulah, orang-orang mulai berhenti menyebut namanya secara langsung. Mereka menyebutnya dengan julukan, Simbok Sing Dudu Manungsa, ibu yang bukan manusia. Dalam waktu 7 tahun, 7 desa di sekitar Gunung Merapi menjadi desa mati. Tidak ada yang berani lewat pada malam hari. Tidak ada yang berani membuka pintu jika mendengar ketukan 3 kali. Pendeta, ustaz, dukun, bahkan para pendekar yang mencoba mengusirnya, satu persatu menghilang. Tubuh mereka kadang ditemukan terkunci dalam posisi duduk seperti orang sembahyang, mata terbuka, lidah terjulur, dan tubuh membatu seperti arca. Kini, Mak Lampir bukan hanya cerita dari desa Girilaya. Ia adalah simbol kutukan, legenda urban, nama yang masih dibisikkan oleh orang-orang tua ketika anak kecil nakal tak mau tidur. Ia adalah bagian dari sejarah gelap yang tidak tertulis di buku, tapi hidup dalam bayang-bayang masyarakat. Dan entah bagaimana, cerita itu masih terus berkembang. Karena Mak Lampir tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu. Menunggu dunia lupa akan siapa dirinya, agar saat ia kembali, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah kejadian di Girilaya, kabar mengerikan menyebar cepat. Namun seperti kebanyakan kisah mistis di masa itu, banyak orang menganggapnya sekadar cerita orang tua, peringatan agar tak keluar malam, atau supaya anak-anak tidak nakal. Tapi saat desa keempat yang bernama Wana Jaya tiba-tiba menjadi sunyi tanpa satu pun penghuni, orang-orang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang lebih jahat dari sekadar legenda. Desa Wana Jaya ditemukan dalam kondisi aneh. Semua rumah terbuka, makanan masih terhidang di atas meja, baju-baju tergantung rapi, hewan ternak masih di kandang. Tapi tidak ada manusia, seolah seluruh penduduknya menghilang dalam sekejap. Tak ada darah, tak ada jejak, hanya satu hal yang tersisa, bau kemenyan dan bunga kantil yang sangat pekat, serta tulisan di dinding rumah kepala desa. Dia akan datang ke tempat yang tidak percaya padanya. Mak Lampir tidak berjalan dari desa ke desa. Ia mengalir seperti kabut, meresap ke dalam mimpi, bisikan, dan ketakutan. Ia tidak butuh pintu untuk masuk, tidak perlu bayangan untuk hadir. Ia ada di dalam kepala orang-orang, menggerogoti keyakinan mereka perlahan. Beberapa warga yang selamat dari serangannya menceritakan hal-hal yang membuat darah membeku. Seorang ibu hamil mendengar suara bayi menangis dari dalam perutnya 3 bulan sebelum waktunya lahir. Seorang pemuda menemukan ibunya berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, sambil mencakar-cakar tanah dan memakan batu. Seorang anak kecil mulai menggambar wajah wanita berkerudung hitam setiap hari, ratusan kali, sebelum akhirnya hilang di malam Jumat Kliwon. Mereka semua menyebut satu nama, Mak Lampir. Mak Lampir tak bekerja sendirian. Dengan kekuatannya, ia membangkitkan roh-roh yang mati penasaran, menjadikan mereka pelayan. Mereka disebut Bayang Tampo Asma, makhluk tanpa nama. Mereka berwujud seperti manusia biasa, tapi tidak berkedip, tidak bernapas, dan matanya kosong seperti kaca retak. Bayang Tampo Asma menyebar ke seluruh desa, menyamar sebagai tetangga, pedagang, bahkan anak-anak. Mereka adalah mata dan telinga Mak Lampir,
jika seseorang berani menyebut namanya dengan lantang atau mencoba melawannya, bayang Tampo Asma akan datang pada malam hari, mencabut nyawa orang itu lewat mimpi. Dan yang paling menyeramkan, mereka meninggalkan tanda berupa bekas jari terbakar di dahi korbannya, seolah seseorang menekan jari panas ke kulitnya saat tidur. Kehidupan berubah di desa-desa sekitar Gunung Merapi. Matahari tetap terbit, tapi tidak ada lagi anak-anak yang berlarian di pagi hari. Orang-orang menutup pintu dan jendela sebelum maghrib. Tidak ada yang berani keluar setelah Isya. Bahkan orang-orang tua menyuruh keluarganya tidur tanpa cermin di kamar, karena mak lampir dipercaya bisa muncul dari cermin. Orang mulai menyalakan api unggun sepanjang malam, menggantung jimat di setiap sudut rumah, dan menulis mantra di pintu-pintu mereka. Tapi itu tidak selalu berhasil. Kalau dia sudah memilihmu, tidak ada tempat untuk sembunyi. Begitu kata Mbah Surya, satu-satunya saksi hidup dari desa Kedung Tunggul yang pernah berhadapan langsung dengan mak lampir. Mbah Surya waktu itu masih muda dan menjadi santri di pesantren tua di kaki Merapi. Ia dan gurunya, Kiai Rahmat, menyadari bahwa desa mereka mulai dihantui oleh aura dingin yang tidak biasa. Burung tidak lagi berkicau, kucing-kucing menghilang, dan di setiap fajar ada seekor burung gagak bertengger di menara masjid menatap ke arah timur. Suatu malam, Kiai Rahmat berzikir hingga larut dan tiba-tiba tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar suara perempuan. "Jangan panggil namaku, Rahmat. Aku sedang tidur di bawah tanah, tapi kau membangunkanku." Seketika tubuh Kiai meledak menjadi abu. Mbah Surya lari menyelamatkan diri, membawa kitab tua milik gurunya yang konon bisa menyegel kekuatan gelap. Ia bersembunyi di hutan selama 2 bulan, makan akar dan minum air hujan, sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas dan setengah gila. Tapi ia selamat, dan ia satu-satunya yang tahu bagaimana bentuk asli mak lampir. Bukan hanya wanita tua, ia bisa menjadi siapapun. Anak kecil, orang yang kau cintai, bahkan bayanganmu sendiri. Desa-desa mulai dihantui oleh berbagai fenomena aneh. Air sumur berubah merah seperti darah, tumbuhan layu dalam semalam. Hewan peliharaan hilang lalu ditemukan tergantung di pohon dalam posisi terbalik. Cermin rumah pecah setiap malam Jumat Kliwon tepat pukul 2 pagi. Dan lebih menakutkan lagi, para penduduk mulai mengigau saat tidur. Mereka semua berkata kalimat yang sama. "Dia akan datang dari timur." Saat 3 lonceng berbunyi, jangan lihat ke belakang. Beberapa orang yang mencoba melanggar pesan itu ditemukan dengan leher patah menghadap ke belakang, seolah menoleh ke sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Seiring waktu, ketakutan berubah menjadi pemujaan. Sekelompok orang yang tergoda oleh janji kekuatan abadi mulai menyembah mak lampir. Mereka menyebut diri mereka Wong Wengi, orang malam. Kelompok ini berisi orang-orang buangan, pembunuh, dan penyihir gelap yang mengabdikan hidupnya untuk mak lampir. Mereka mengadakan ritual rahasia, memberi tumbal, dan membantu menyebarkan pengaruhnya ke daerah lain. Desas-desus mengatakan bahwa mak lampir memberi mereka kekuatan tertentu, kemampuan membaca pikiran, berjalan di atas air, dan membisikkan ketakutan ke dalam hati orang lain. Wong Wengi inilah yang kelak menjadi penjaga kerajaan gaib mak lampir di bawah tanah. Dalam waktu 2 dekade, wilayah Gunung Merapi berubah menjadi zona gelap. Penduduk desa di sekitar mulai pindah ke kota.
Bahkan penjajah Belanda yang semula ingin mendirikan pos militer di lereng gunung, membatalkan rencana mereka setelah serangkaian kematian misterius menimpa tentara mereka. Satu persatu, peta-peta kuno menghapus nama-nama desa yang hilang. Tapi di malam-malam sepi, orang-orang masih melihat nyala lampu di hutan, mendengar gamelan dari kejauhan, dan mencium bau bunga kantil meski tidak ada pohon bunga di sekitarnya. Semua ini, semua bencana, lenyapnya desa-desa, kematian aneh, kutukan yang turun dari generasi ke generasi, semuanya berawal dari satu nama, Mak Lampir. Ia bukan sekadar hantu, ia adalah ide tentang balas dendam yang tak akan padam. Selama dunia masih memiliki luka, kebencian, dan pengkhianatan, maka akan selalu ada tempat untuknya kembali. Setelah desa demi desa dilenyapkan oleh kekuatan gaib yang mengerikan, suara rakyat mulai bersatu. Tidak semua manusia tinggal diam. Di berbagai pelosok Nusantara, terdengar kabar tentang orang-orang sakti, pendekar pilihan, dan dukun linui, dukun tingkat tinggi, yang merasa terpanggil untuk menghentikan teror Mak Lampir. Mereka datang dari berbagai penjuru. Dari tanah Sunda, muncul seorang ahli rajah bernama Ki Arya Prabawa, yang tubuhnya dilapisi mantra sakti dari rambut hingga tumit. Dari Kalimantan, seorang wanita suku Dayak bernama Inang Balang, ahli dalam seni bela diri roh, dan mampu melihat makhluk astral bahkan dalam terang matahari. Dari tanah Madura, datang Mbah Gondo, seorang dukun tua yang konon bisa berbicara langsung dengan arwah nenek moyang. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah orang-orang yang telah bertemu kematian dan kembali, mereka yang tubuhnya penuh luka, tapi jiwanya tetap menyala. Para tokoh spiritual dari berbagai penjuru sepakat untuk berkumpul di Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai titik pertemuan alam nyata dan gaib. Di sanalah dilakukan sidang gaib pertama Nusantara, pertemuan para pemegang ilmu putih tertinggi untuk membahas satu perkara, Mak Lampir. Mereka meneliti kitab-kitab kuno, memanggil roh leluhur, dan bahkan menembus dimensi lain melalui meditasi mendalam. Hasilnya mengerikan. Mak Lampir tidak lagi berada di antara dunia manusia dan dunia roh. Ia telah membangun kerajaan sendiri, sebuah dimensi terpisah yang hanya bisa diakses melalui perantara darah, mimpi, dan cermin retak, kata Mbah Gondo dalam rapat itu. Satu-satunya cara menaklukkannya bukan dengan membunuh, karena Mak Lampir telah melewati kematian, melainkan dengan menyegel raganya ke dalam wadah suci, cermin watu geni, pusaka langka yang hilang sejak zaman Majapahit. Dua pendekar muda, Rara Inten dan Ki Jagapati, ditugaskan mencari cermin watu geni. Mereka menelusuri reruntuhan candi kuno, masuk ke gua-gua tersembunyi, bahkan menyusup ke wilayah gaib untuk bertanya pada para penjaga dimensi. Dalam petualangan itu, mereka dihadang oleh makhluk-makhluk aneh, tangan tanpa tubuh, kepala yang berjalan sendiri, dan makhluk mirip anak kecil tapi dengan suara wanita tua. Di tepi danau Danu, tempat kabut tak pernah surut, mereka akhirnya menemukan cermin itu, terbenam di dasar air dan dijaga oleh siluman naga air. Hanya setelah mereka mempersembahkan darah mereka sendiri, ritual tumbal ikhlas, sang naga mengizinkan mereka membawa cermin itu keluar. Cermin watu geni dibawa ke tempat suci di lereng Merapi. Di sana, para dukun dan pendekar bersatu dalam ritual pemanggilan. Mereka berharap bisa menjebak Mak Lampir dalam cermin dan menyegelnya selamanya. Tapi yang datang bukan hanya Mak Lampir,
ia membawa seluruh pasukan bayang Tampo Asma, makhluk-makhluk gaib dari dimensi kelam, dan bahkan roh dari orang-orang yang dulu pernah mencoba membunuhnya dan kini telah dirasukinya. Kalian pikir bisa mengurungku dengan kaca? Aku tidak lagi tinggal di tubuh. Aku adalah bayangan kalian, ketakutan kalian, dendam yang kalian pendam diam-diam. Mak lampir pertempuran terjadi, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Para pendekar mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Salah satu dari mereka, Ki Arya Prabawa, tiba-tiba menusuk lehernya sendiri karena mendengar suara ibunya yang sudah meninggal. Padahal itu ilusi yang diciptakan mak lampir. Inang Balang sempat berhasil melukai wajah mak lampir dengan senjata roh berbentuk tombak bambu putih. Tapi lukanya menutup dalam hitungan detik. Bahkan roh-roh pelindung yang mereka panggil mulai satu persatu berbalik arah, dikendalikan oleh kekuatan dendam mak lampir. Di tengah kekacauan, Mbah Gondo menghancurkan kalung pelindungnya, membiarkan tubuhnya dirasuki mak lampir, tapi hanya untuk membuatnya cukup dekat agar Rara Inten dapat mengarahkan cermin ke tubuhnya. Dalam hitungan detik, cahaya putih keluar dari cermin, menyerap tubuh mak lampir. Seluruh tanah berguncang, teriakan dari dimensi lain memenuhi langit. Lalu, hening, mak lampir menghilang. Selama 2 tahun setelah peristiwa itu, dunia terasa damai. Tak ada lagi desa yang hilang, tak ada teror, tidak ada tawa malam yang mengerikan. Cermin Watu Geni dikunci di dalam peti besi dan disimpan jauh di bawah tanah, di sebuah ruang rahasia yang dijaga oleh 7 lapis mantra dan roh pelindung. Tapi, pada malam Jumat Kliwon di tahun ketiga, cermin itu mulai retak. Satu garis kecil, nyaris tak terlihat, muncul di permukaannya. Namun dari celah itu, terdengar bisikan. Dan satu persatu, para pendekar yang dulu melawan mak lampir mulai meninggal secara misterius. Rara Inten menghilang di malam saat bayangannya sendiri menyerangnya. Ki Jagapati ditemukan membatu di tengah sawah, tubuhnya membentuk posisi menyembah. Inang Balang kembali ke hutan, tak pernah keluar lagi. Orang-orang bilang ia menjaga gerbang dimensi agar mak lampir tidak keluar, tapi ia tak bisa berbicara lagi sejak malam cermin retak. Kini tinggal cerita yang tersisa, cerita tentang mereka yang berani melawan kegelapan dan gagal. Mak lampir tidak dibunuh, ia hanya ditahan. Tapi seperti air di bendungan yang bocor, ia menunggu. Setiap ketakutan manusia, setiap rasa sakit yang dipendam, memperkuatnya. Ia memberi mimpi buruk kepada anak-anak. Ia menampakkan diri di balik cermin kamar mandi. Ia muncul dalam cerita rakyat, dalam suara tawa yang entah dari mana asalnya. Jangan sebut namanya 3 kali di malam hari. Jangan tidur di kamar yang memiliki 2 cermin saling menghadap. Dan jika kau mendengar suara seseorang memanggil namamu dari balik pintu, jangan jawab, karena bisa jadi itu bukan manusia. Setelah upaya besar para pendekar dan dukun menyegel mak lampir ke dalam cermin Watu Geni, dunia sempat merasa damai. Tidak ada lagi desa yang hilang, tidak ada lagi suara tawa perempuan di malam hari. Namun mereka lupa, cermin bukan tempat yang abadi. Pada malam Jumat Kliwon, tahun ketiga setelah penyegelan, muncul retakan halus di bagian kanan bawah cermin. Retakan itu kecil, nyaris tak terlihat, tapi dari dalamnya muncul suara bisikan tipis yang hanya bisa didengar mereka yang pernah disentuh oleh kegelapan. Dan dalam waktu singkat, kutukan mulai menyebar lagi.
Penduduk desa yang tinggal dekat lokasi penyegelan mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka semua melihat sebuah ruang tanpa dinding, gelap, kosong, hanya ada cermin besar di tengah ruangan. Di balik cermin, berdiri sesosok wanita tua berjubah hitam. Matanya merah menyala, tersenyum. Beberapa anak kecil mulai menggambar cermin pecah. Meski tidak tahu apa-apa soal cerita mak lampir, mereka bicara dalam tidur, menyebut nama-nama orang yang sudah mati. Tumbuhan layu mendadak, hewan peliharaan hilang, angin menjadi lebih dingin, dan setiap malam Jumat, selalu ada suara ketukan dari dalam lemari, dari balik dinding, atau dari dalam cermin. Ternyata, segel yang digunakan untuk mengurung mak lampir dalam cermin watu geni tidak sempurna. Saat Mbah Gondo melakukan pengorbanan terakhir, ritual pemisahan antara roh dan tubuh tidak berlangsung hingga tuntas. Sisa roh mak lampir masih melekat pada bayangannya, dan bayangan itu perlahan mencari jalan keluar. Seorang cucu Mbah Gondo bernama Ardi Wisesa, seorang mahasiswa sastra dari Jogja, menemukan catatan tua kakeknya. Dalam buku catatan itu tertulis, bayangannya masih bebas. Selama ada orang yang melihat ke dalam cermin dan takut, ia akan menemukan celah. Ardi mengira ini hanyalah catatan aneh. Namun saat ia mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali, cermin, kabut, suara tawa, ia tahu kegelapan belum selesai. Suatu malam, museum pusaka di mana cermin watu geni disimpan secara rahasia terbakar. Tidak ada saksi, tidak ada jejak masuk. Petugas penjaga malam ditemukan dalam posisi duduk membatu, dengan mata terbuka dan senyum aneh di wajahnya. Dan saat petugas museum lain mengecek lemari rahasia di lantai bawah, cermin itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah setetes darah, sehelai rambut panjang kehitaman, dan kata-kata diukir dengan kuku di dinding. Aku sudah bangun. Kematian aneh mulai terjadi di kota-kota besar. Bukan hanya di desa, mahasiswa ditemukan mati tergantung dengan cermin kecil di tangannya. Seorang ibu rumah tangga tewas karena memotong wajahnya sendiri, berteriak, "Dia mau keluar dari mataku." Teror kali ini lebih modern, lebih halus. Mak lampir tidak hanya menampakkan diri di balik cermin besar, dia hadir di cermin mobil, layar ponsel saat gelap, bahkan di kaca kamera video call. Siapapun yang menatap pantulan mereka sendiri saat ketakutan menjadi target. Dia tidak lagi butuh desa, ia kini tinggal di pikiran manusia yang kesepian, yang merasa ditinggalkan, yang menyimpan dendam. Satu persatu, keturunan pendekar dan dukun yang dulu menyegel mak lampir mulai menghilang. Rara Inten tak pernah menikah, tapi Ki Jagapati memiliki cucu bernama Raka Adiguna, seorang praktisi silat dan pemburu pusaka. Raka mulai mengalami penglihatan. Ia melihat bayangan hitam mengikutinya di pantulan kaca mobil. Ia bermimpi berjalan di lorong tak berujung, dan selalu ada suara di belakangnya berkata, "Kamu darah mereka. Kamu pewaris segel, maka kamu akan jadi pintu." Raka akhirnya menemukan kembali cermin watu geni. Kini sudah penuh retakan, tapi belum sepenuhnya pecah. Ia tahu, satu-satunya cara menyegel mak lampir lagi adalah mengorbankan darah murni dari garis pendekar dan mencerminkan ketakutan terdalam ke dalam cermin. Untuk melaksanakan ritual penyegelan ulang, Raka harus melalui ujian batin. Ia masuk ke dalam dimensi cermin, tempat di mana mak lampir membangun kerajaannya. Di sana,
ia tidak bertemu pasukan hantu atau monster. Yang ia temui adalah dirinya sendiri, masa lalu, kenangan, dendam, rasa bersalah, dan semua ketakutan terdalamnya. Kau kira aku berasal dari neraka? Salah. Aku lahir dari manusia seperti kamu, dari luka yang kau simpan sendiri. Bisik mak lampir, pertarungan berlangsung tak hanya fisik, tapi psikis. Cermin Watu Geni merekam ketakutan terdalam Raka, memperlihatkan bagaimana orang-orang yang ia cintai akan mati jika ia gagal. Tapi justru dalam ketakutan itu, Raka belajar mak lampir hidup karena manusia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Raka akhirnya berhasil menyatukan cermin Watu Geni dengan serpihan cermin masa lalu yang ia temukan di rumah lama Mbah Gondo saat bayangan mak lampir muncul untuk mengambil alih tubuhnya. Raka membacakan mantra warisan Ki Jagapati dan Mbah Gondo bersamaan. Mak lampir menjerit, tanah retak, semua cermin di radius 7 km pecah dalam waktu bersamaan. Mak lampir tersedot ke dalam cermin untuk kedua kalinya, tapi kali ini Raka ikut terkunci di dalamnya sebagai penjaga abadi. Segel kali ini sempurna karena dibayar dengan kesadaran manusia sendiri. Kini cermin Watu Geni dikabarkan berada di tempat rahasia, hanya diketahui oleh segelintir orang spiritual, tapi tidak ada yang tahu di mana tepatnya. Hanya satu hal yang dipesankan Raka dalam catatan terakhir sebelum ia masuk ke dalam dimensi cermin. Jangan simpan cermin di kamar tidur, jangan biarkan anak-anak tidur di ruangan dengan dua cermin saling menghadap. Asteris, dan jika suatu malam kamu melihat bayanganmu tersenyum, padahal kamu sedang tidak tersenyum, maka menunduklah, karena dia bisa saja sudah kembali. Asteris. Setelah penyegelan kedua, dunia kembali tenang. Tidak ada lagi teror secara besar-besaran. Cermin-cermin yang dulu dihantui kini tak lagi memperlihatkan bayangan aneh. Tapi nama mak lampir tidak lenyap. Ia hidup di antara cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut, diceritakan oleh para nenek kepada cucunya sebelum tidur, dijadikan pelajaran agar anak-anak tidak keluar malam, diabadikan dalam drama sandiwara rakyat, sinetron, hingga meme internet. Namun ada yang aneh, karena setiap kali cerita mak lampir muncul kembali dalam bentuk apapun, terjadi sesuatu. Salah satu tim produksi acara horor televisi yang pernah menggunakan karakter mak lampir sebagai lelucon mengalami kecelakaan misterius. Kamera meledak, 2 kru sakit mendadak, dan aktris utamanya dirawat karena kejang-kejang sambil berteriak, "Cermin, cermin, jangan lihat." Seorang YouTuber yang membuat konten eksplorasi ritual memanggil mak lampir jam 3 pagi, hilang tanpa jejak. Videonya masih bisa ditemukan, tapi berhenti tiba-tiba saat kamera menyorot dirinya sendiri sedang tersenyum, padahal ia tak sedang tersenyum. Cerita mak lampir itu bukan hanya legenda, ia seperti virus, makin dibicarakan, makin kuat dia tumbuh dalam pikiran, ujar Dr. Tania Ayu, psikolog klinis yang meneliti efek trauma turun-temurun dari cerita horor lokal. Setelah sekian lama, mak lampir tak lagi membutuhkan desa untuk meneror. Ia hadir dalam bentuk ketakutan kolektif, dalam cemasnya manusia modern yang tertekan, kesepian, dan tidak lagi percaya pada spiritualitas, tapi juga tidak siap menolak tahayul. Bentuknya kini berbeda. Dalam game horor, muncul karakter rahasia mirip mak lampir, dengan tawa khasnya muncul di latar belakang. Dalam deep web, ada rumor situs terlarang bernama
The Mirror Gate, di mana jika seseorang masuk dan menatap layar lebih dari 6 menit, mereka akan mengalami gangguan tidur parah dan mulai melihat sosok wanita berjubah hitam berdiri di balik punggung mereka. Dalam mimpi bersama, Shared Dream, beberapa anak muda dari kota berbeda mengaku mimpi tempat dan sosok yang sama. Sebuah aula cermin, suara perempuan tua yang tertawa, dan tubuh mereka terasa lumpuh saat terbangun. Mak Lampir telah menyesuaikan diri dengan zaman. Ia tidak hanya menjadi hantu desa, tapi menjadi trauma yang diwariskan. Meski Raka Wisesa telah mengorbankan dirinya untuk menyegel Mak Lampir kedua kalinya, garis darah para pendekar belum berakhir. Di tahun 2024, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Intan Saraswati, cicit dari Rara Inten. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia bisa menirukan suara siapapun hanya dari satu kali dengar. Ia selalu menolak bercermin, dan saat usia 5 tahun, ia melukis sebuah pohon besar dengan cermin tergantung di tengah-tengah batangnya, padahal tak pernah diajarkan. Ibunya sempat membawa Intan ke psikolog anak, tapi dokter malah berhenti dari praktik seminggu kemudian. Dalam catatan terakhirnya, ia menulis, "Dia tidak melukis dari imajinasi, dia melukis dari ingatan yang bukan miliknya." Kisah Mak Lampir tidak hanya soal hantu, tapi tentang dendam dan warisan luka. Ia adalah personifikasi dari luka yang tidak disembuhkan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam catatan Mbah Gondo yang baru ditemukan oleh peneliti spiritual modern, tertulis, "Jika cermin itu kembali utuh dan satu keturunan tidak menerima takdirnya, maka segel akan retak untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, dia tidak akan datang sebagai bayangan, tapi sebagai manusia." Artinya, kebangkitan Mak Lampir berikutnya tidak akan seperti sebelumnya. Ia bisa lahir kembali, bukan sebagai hantu, tapi menitis ke tubuh manusia, anak kecil, pemimpin, artis, siapa saja. Beberapa laporan modern makin menguatkan dugaan bahwa Mak Lampir sedang membangun kekuatannya kembali. Di salah satu rumah sakit jiwa, pasien mengaku melihat semua orang tidak memiliki wajah saat ia melihat mereka lewat kaca jendela. Dalam rekaman CCTV gedung pemerintah, terlihat seseorang berdiri menghadap dinding selama 9 jam, tidak bergerak sedikit pun. Saat didekati, ia hanya berbisik, "Dia menyuruhku menunggu. Sudah dekat." Di acara seni kampus, seseorang menampilkan tarian misterius tanpa koreografi. Gerakannya menggambarkan ritual pemanggilan. Dan saat pertunjukan selesai, semua cermin di aula retak bersamaan. Sebuah manuskrip kuno dari masa kerajaan Pajang ditemukan di dalam tanah di sekitar bekas pemukiman Girilaya. Tulisan itu hanya terdiri dari 3 baris. "Ketika cermin melihat ke manusia, dan manusia takut pada bayangannya sendiri, maka pintu itu akan terbuka lagi. Mak Lampir tak lagi hanya kisah untuk ditakuti. Ia adalah simbiosis antara rasa takut dan ketidaktahuan. Selama kita membiarkan generasi tumbuh tanpa menjelaskan cerita ini sebagai pelajaran, selama kita mengejek cerita-cerita rakyat tanpa mengerti makna terdalamnya, selama kita lupa bahwa ketakutan bisa menjadi pintu, maka Mak Lampir akan selalu punya alasan untuk kembali. Karena yang ia butuhkan bukan tubuh, tapi pikiran yang kosong, yang sunyi, yang menyimpan dendam, yang menatap ke dalam cermin terlalu lama." Tahun 1877, di dataran tinggi Girilaya,
seorang bayi lahir dengan tanda lahir menyerupai simbol bulan sabit terbalik di punggungnya. Ibunya meninggal saat persalinan. Bayi itu tak menangis. Ia hanya menatap dalam sunyi selama 3 hari. 3 malam kemudian, orang-orang di desa mulai kehilangan suaranya satu persatu. Mereka bisa berbicara di siang hari, tapi setiap matahari terbenam, lidah mereka kaku. Nama bayi itu adalah Lamira, dan kelak dunia mengenalnya dengan nama lain, Mak Lampir. Kisah penyegelan kedua Mak Lampir oleh Raka Adiguna menjadi legenda modern, tak tercatat dalam sejarah resmi, tapi hidup di lorong-lorong bisik masyarakat. Tapi waktu adalah musuh dari setiap segel gaib. Ia melemahkan, ia membuat lupa, dan di balik lupa, kegelapan mengintai. Mak Lampir tidak mati, dia tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berganti kulit. Di sebuah desa bernama Giri Tengger, seorang bidan desa dikejutkan oleh kelahiran bayi perempuan yang tak wajar. Lahir tanpa menangis, matanya tak memiliki putih, hanya hitam legam. Kulitnya pucat seperti abu. Tapi anehnya, bayi itu sehat. Ia bahkan bisa duduk di hari ketiga. Ibunya, seorang wanita muda yang mengalami koma selama 40 hari tanpa penyebab medis, bernama Ratna Saraswati, cicit dari Rara Inten. Ratna hamil tanpa pernah bersentuhan dengan siapapun. Dalam catatannya, ia mengaku, "Dalam mimpi, aku melihat diriku menatap cermin, tapi bukan aku di dalamnya. Ia memanggilku dengan nama yang bukan milikku. Ia bilang aku dipilih. Ia bilang aku ibu yang akan melahirkan ulang dirinya." Bayi itu diberi nama Lara. Setelah Lara lahir, terjadi fenomena aneh secara berturut-turut. Semua cermin di rumah sakit bersalin retak tanpa suara. Satu keluarga petani di desa Giri Tengger ditemukan meninggal dalam posisi duduk melingkar. Tangan mereka saling berpegangan. Mata terbuka menatap langit-langit yang dipenuhi tulisan, "Aku sudah kembali." Seorang anak kecil memandangi wajah Lara, lalu jatuh kejang dan berkata dengan suara parau, "Jubah hitam, rambut api, cermin, pecah, kepala, pecah." Semakin Lara tumbuh, semakin kuat gelombang anomali gaib di sekelilingnya. Para spiritualis baru mulai bermunculan di era modern. Mereka bukan dukun tradisional, tapi penggabung ilmu lama dan pengetahuan sains, psikolog spiritual, ahli hipnosis gaib, hingga pakar frekuensi dimensi. Salah satunya adalah Dimas Rinaldi, cucu dari Inang Balang, yang meneliti efek mimpi kolektif. Dalam observasi gelombang otak terhadap 999 partisipan yang membaca kisah Mak Lampir, 82% dari mereka mengalami mimpi dengan simbol sama, bayangan perempuan dalam ruangan penuh cermin. Dimas menyimpulkan, kita tidak hanya berbicara soal hantu, kita berbicara tentang bentuk kesadaran yang sudah beradaptasi. Ia hidup dalam ketakutan, dalam cerita, dalam trauma. Ia mencari wadah. Dan jika Lara benar-benar titisan itu, maka bukan hantu yang akan kita hadapi, tapi kekuatan baru, lebih besar, lebih murni, dan lahir dalam tubuh manusia. Menjelang ulang tahun Lara yang ke-7, terjadi hujan es di daerah tropis. Tidak ada awan, tidak ada angin. Langit berubah merah selama 77 menit. Di bawah sinar bulan, tampak bayangan besar menutupi desa Giri Tengger. Sebuah sumur tua di tengah desa mengeluarkan suara, bukan air, tapi suara tangisan anak-anak, nyanyian tua berbahasa kuno, dan tawa lirih.
Semua ayam berhenti bertelur, semua jam rusak. Cermin di rumah-rumah menampilkan pantulan yang tertinggal beberapa detik, tidak sinkron. Pada malam itu, Ratna terbangun karena Lara tidak ada di tempat tidur. Ia menemukannya berdiri di depan cermin tua peninggalan Raka, yang selama ini dikubur jauh di ruang bawah rumah. Lara berbisik, "Bukan aku yang memanggil dia, dia yang memanggilku." Aku hanya menjawab. Cermin itu menyala, tidak memantulkan bayangan Ratna atau Lara, tapi memperlihatkan puluhan wajah orang-orang yang pernah disiksa mak lampir. Mereka menangis, mereka berbisik. Dia akan lahir dalam tubuh yang diterima, dalam zaman yang lupa. Lara tidak kerasukan, tidak berubah menjadi siluman. Ia tetap anak kecil, tapi pikirannya sudah bukan milik manusia biasa. Ia tahu nama-nama roh. Ia tahu bahasa gaib. Ia menyebutkan kejadian masa lalu yang tidak pernah diceritakan siapapun. Ia memanggil roh tanpa ritual. Ia membuat orang dewasa pingsan hanya dengan menatap mereka. Dan pada ulang tahunnya yang ke-7, ia tertawa, tawa yang dulu hanya terdengar di pegunungan, kini di tengah kota. Mak lampir telah kembali, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai legenda, tapi manusia baru, seorang anak yang tumbuh di zaman modern, di tengah media sosial, di antara manusia yang mudah percaya tapi tidak benar-benar memahami. Mak lampir tidak perlu membunuh, ia hanya perlu didengar, ia hanya perlu diceritakan kembali. Dan begitulah, legenda berputar kembali, di catatan digital terakhir milik Dimas Rinaldi, yang dikirim ke email publik sebelum ia hilang tanpa jejak. Ia menulis, asteris, "Jika kalian melihat seorang anak perempuan berdiri di depan cermin, jangan dekati. Jika kalian mendengar suara tawa lembut tanpa sumber suara, jangan menoleh. Dan jika kalian membaca kisah ini terlalu dalam, sudah terlambat, dia sudah di dekatmu."